Hai sobat, jumpa lagi di cerita Nanomasin. Jangan lupa subscribe, like, komen agar selalu update cerita serunya. Nggak banyak bacot, langsung aja ke ceritanya. Cerita flashback Ibu Yeun meninggal ketika Yeun berusia 10 tahun. Lord mengirim Dr. Bai untuk merawat ibunya, tapi itu semua sudah terlambat. Dia kemudian mengetahui bahwa ibunya meninggal karena keracunan. Itu jenis racun yang tersembunyi di dalam makanan, dan tak seorang pun yang dapat mendeteksi racun itu. Racun itu sangat berbahaya, tak seorang pun yang dapat mendeteksi ketika seseorang sudah mengkonsumsi racun itu. Di saat itu juga, Yeon juga diracuni, tapi dia tidak memakan banyak makanan. Jadi ia dapat bertahan hidup dengan mengkonsumsi obat dari Dr. Bai. Setelah kejadian ini, setiap makanan selalu disiapkan oleh penjaga jang agar makanan selalu aman dan tanpa diracuni oleh musuh. Penjaga jang selalu bangun pagi-pagi untuk berlatih sebelum menyiapkan sarapan Yeon. Dan setiap pagi, penjaga jang selalu berlatih sebelum menyiapkan sarapan untuk Yeon. Menurut peraturan Wulin, tidak sopan untuk mengintip latihan orang lain, tapi penjaga jang merasa kasihan pada Yeon yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Yeon begadang malam itu dan sekarang saatnya baginya untuk bergabung dengan akademi. Begitu dia memasuki akademi, dia akan kehilangan perlindungan dari penjaga jang. Yeon melihat saat penjaga jang sedang berlatih seni bela diri. Apakah akan baik-baik saja jika setidaknya aku belajar beberapa seninya, ucap Yeon. Yeon selalu ingin memikirkan hal ini untuk belajar seni bela diri. Tetapi anggota klan selalu mengawasi gerak-gerik Yeon sehingga Yeon tidak bisa belajar. Saat itulah mesin nano berbicara dengan Yeon. Apakah Tuan ingin memindai gerakan penjaga jam? Apa yang kau bicarakan? Yeon membuka matanya karena terkejut. Bisakah kamu memindai gerakan seseorang juga, Nano? Itu mungkin. Kalau begitu, apa maksudmu kalau kau bisa memindai gerakan seni bela diri penjaga jang dan memindahkannya ke kepalaku? Ya Tuan, ada data beberapa teknik seni bela diri yang bisa saya transfer ke Tuan saat ini. Yeon tidak tahu, tapi Nano diciptakan dengan teknologi canggih dari masa depan. Dia tidak mendapatkan persetujuan dari penjaga jang, tapi dia pergi ke akademi di sore hari. Dia harus membuat pilihan pada saat itu juga. Baiklah, pindai itu, kata Yeon. Mengaktifkan pemindahan gerakan. Tiba-tiba fokus Yeon mulai bergetar dengan cepat dan kemudian mulai memindai gerakan penjaga jang. Setelah menatap gerakannya selama sekitar 30 menit, suara Nano memenuhi kepalanya. Transfer selesai. Dengan rasa yang sedikit pusing, itu dilakukan. Mata Yeon bersinar dengan takjub. Wow, ini luar biasa. Nano, aku tidak percaya ini. Saya pikir saya bisa menggunakan keterampilan berlatih jang. Yeon menutup jendela sehingga Jang tidak bisa melihatnya dan mempersiapkan diri. Itu adalah sikap dasar yang dilakukan penjaga Jang sebelum melepas keterampilannya. Yeon lalu mengayunkan lengannya untuk melepaskan belati. Yeon tidak pernah belajar dan tidak pernah diajar, tapi gerakannya sekarang cocok dengan gerakan penjaga Jang di luar. Penjaga jang telah melatih tindakannya selama 20 tahun, tapi Yeon bisa meniru gerakannya dengan sempurna. Suara Nano terdengar di telinganya lagi. Analisis otot lengkap untuk melatih gerakan. Apakah Anda akan menerima transfer ke otot Anda? Apakah aku perlu pemindahan otot juga? Yeon bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu tidak memiliki otot yang dikembangkan untuk gerakanmu, kamu akan... Sebelum Nano selesai, Yeon merasa kesakitan
Rasanya merobek seluruh ototnya. Itu sangat intens sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Ada kerusakan otot karena belum cocok untuk gerakan. Oh, oke. Sekarang saya mengerti. Bisakah Nano membuatnya lebih mudah untuk saya dimengerti? Di saat itu, Yun berpikir ketika dia hampir tidak bisa bangun dan saat ini dia duduk di tempat tidur. Mengubah bahasa agar sesuai dengan level pengguna. Level, tingkatan. Yun mengerutkan kening karena rasanya tidak enak. Tapi dia juga tidak bisa mengerti sepenuhnya. Terjemahan selesai. Tuan tidak berlatih seperti penjaga jam untuk waktu yang lama. Jadi, tubuh Tuan belum terbiasa dengan gerakan yang telah dipelajari otak Tuan. Hanya setelah mensimulasikan gerakan dan menganalisis kebutuhan pengembangan otot, Tuan dapat menggunakannya sepenuhnya. Oke, saya pikir saya mengerti lebih baik sekarang. Itu masih sulit. Sebagian besar istilah yang digunakan Nano tidak digunakan pada orang saat ini, yang sulit dimengerti bagi Yeun. Apakah Anda ingin menurunkan level bahasa ke level terendah? Oh, tidak. Itu tidak perlu. Jadi, jika saya mentransfer perkembangan otot, saya tidak akan merasakan sakit separah ini. Itu betul. Akankah Tuan memulai transfer? Itu kira-kira berapa lama? Tanya Yeun. Membentuk kembali otot akan membutuhkan setiap nano di dalam tubuh yang akan memakan waktu pemuatan. Apa? Memuat waktu. Jadi, berapa lama? Kira-kira 2 jam. Masih pagi, jadi 2 jam tidak apa-apa. Yeun mengangguk dan setuju dengan pemindahan itu. Mengaktifkan transfer otot itu akan datang dengan rasa sakit yang kuat, sehingga Tuan akan dibius. Apakah itu menyakitkan? Muncul dengan rasa sakit yang hebat. Ada jutaan kasus pingsan karena rasa sakit. Akankah aku mencobanya tanpa anestesi? Yeun bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda akan melanjutkan tanpa anestesi? Baiklah, jika aku tidak tahan, bisakah kau Nano menidurkanku? Yeun menambahkan. Dia segera menyadari bahwa dia tidak masalah dalam menambahkan bagian terakhir itu. Memulai prosesnya. Ketika jutaan nano mulai bergerak ke arah otot-ototnya, dia merasa geli. Yeun bergumam, sepertinya ini tidak... Dan perubahan otot dimulai sekaligus. Dia bersikeras. Otot-otot berputar dan matanya berguling ke belakang karena rasa sakit yang hebat. Dia tidak bisa berteriak, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri. Sakit. Yeun memutar kesakitan dan hampir berteriak ketika suara Nano berdering di kepalanya. Anestesi injeksi. Dengan injeksi bius tersebut, akhirnya Yeun tertidur. Oke, geng, itu cerita Nanomachin chapter yang ke-6. Oke, gimana geng menurut kalian? Kalau kalian memiliki mesin nano dalam tubuh kalian, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian menjadi yang sangat hebat di dunia ini. Oke, see you, jumpa di next video. Bye bye.